Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Amin. Saya rindu kita mau melambaikan tangan kita kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan. Amin. Pagi yang indah kalau kita boleh bersekutu bersama dalam kasih Yesus. Bukan kuat gagah kita, tetapi itu adalah kerinduan dari hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Musim demi musim berlalu, tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah layu. Kebaikannya akan terus melingkupi kita. Kasih-Nya akan memenuhi setiap perjalanan hidup kita. Dimanapun kita berada, Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu melindungi kami. Amin. Haleluya. Ya, glory. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik. Apa yang kita punya, hati, pikiran kita, tubuh kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu Pelihara kehidupan kami. pelihara Ya, amin. Kasih dan setiamu. kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Lebih tinggi Ya, sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Sama-sama kita mau katakan, semusim berlalu, namun kasih setia Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. katakan dengan sungguh. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan sungguh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Amin, amin, haleluya Tuhan. Takkan habis di Ya, hidupku. glory. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra.
setia Tuhan. Terus melengkapi kehidupan kami Tuhan. Tak terbatas Amin, amin, amin. Haleluya. Katakan sekali lagi dengan sungguh, lebih luas dari samudra. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. amin, amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu luar biasa dan kehidupan kami. Amin. dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Ya, amin. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Ya, katakan sekali lagi. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Gloria a Kami menyembah kebaikan Tuhan. Kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Dunia boleh berkata tidak, tetapi Yesus tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara. Amin. Bersyukur padamu. Katakan dengan sekali lagi, apakah ku balas ya amin. Sungguh kau baik Tuhan, kebaikanmu segenap hatiku menyembah
menikmati lagu ini saudara. Kata demi kata, saudara akan merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh rasakan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar saudara. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Ya, amin. Ya, rasikira maya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Ya, amin. Ya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur. Syukur pada pagi yang indah. Kalau kami boleh ada di tempat kami, bukan kuat gagah kami, tapi itu adalah kerinduan kami Tuhan. Sukacita kami kalau kami boleh mengeluh-ngeluhkan Engkau. Bertatalah di atas puji-pujian kami, karena kami rindu Tuhan. Engkau ada di atas hidup kami. Ketika kami mau menerima Engkau, kami yakin Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu boleh ada di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Sama-sama yang siap memuji, memuliakan Tuhan, katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, glory, haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita pagi ini? Saya rindu kita melihat kanan kiri, berikan walaupun pakai ini, tapi berikan salam buat kanan kiri saudara. Amin, haleluya. Kita sudah ditebus dan dimenangkan oleh Tuhan, amin. Mari kita saat ini mau merayakan kemenangan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, karena Dia baik, sangat baik. Dan karena pengampunannya kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan, haleluya. Ya, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, haleluya. Bagiku, Dia bangkit
Dia. Dia bertahta atas kita. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and Katakan sekali me. lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus. Jesus so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita sudah bebas. Amin. Kita dibebaskan oleh pengampunannya. Amin. Bebas, bebas, bebas karena Amin. pengampunannya. Amin. Amin Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kasih-Nya. Ku telah bebas. Ku telah bebas, bebas. Gak tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Katakan Aku Yesus. bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kasih-Nya. Ku telah bebas, bebas. Gak tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Jemaat katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya, kami dibebaskan Tuhan. Bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas. Telah bebas, bebas. Tinggal di Ah, dalam glory. Kuasa darahnya. Aku bebas. Katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas dan tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, katakan. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan melihat seberapa semangatnya kita dalam memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kalau beberapa saat yang lalu ya, kalau kita di rumah tidak ada ibadah. Wah, rasanya kerinduan ini ya saudara ya, luar biasa ya. Tetapi saat ini Tuhan mengizinkan itu terjadi. Biarlah kita mau menggunakan waktu sebaik-baiknya hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan sangat rindu kita berada dalam anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Marilah kita mau bersyukur, kita mau melihat kebaikan Tuhan. Karena sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Amin. Sedikit kesaksian dari saya. Beberapa saat yang lalu saya juga kena COVID, saya alumni COVID saudara. Harapan saya saat itu sudah
saya tidak bisa bilang apa-apa. Tetapi ketika saya memikirkan, pada waktu itu saya don-donnya pada waktu saya pakai oksigen, di sana saya berkata, Tuhan, saya siap Tuhan. Itu yang saya katakan. Bukan saya ingin menonjolkan diri, tetapi saat ini saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk lingkungan saya. Saya tidak mau memikirkan kehidupan saya pribadi, tidak. Karena saya memikirkan, saya berpikir, ini loh saya dari Tuhan dan saya kembali Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan saya siap Tuhan kalau Engkau mau ambil saat ini. Karena pada waktu itu oksigen sudah ada di saya, nafas saya sudah terengah-engah, tetapi saya tidak terlalu berkata kepada keluarga saya karena saya tahu suami saya begitu hebohnya pada waktu itu, cari oksigen aja sulit. Tetapi Tuhan berkata kepada saya di telinga saya, ada suatu lagu, biarpun 10.000 rebah di kanan kirimu, tetapi Tuhan akan memilih engkau sebagai pemenang. Dan saat itu saya berpikir, di telinga saya berpikir, Iin, kamu adalah pemenangnya. Di situ saya merasakan, Tuhan, apakah ini yang sudah Engkau berikan kepada saya? Saya berpikir, dengan apa Tuhan saya dapat membalas kasih setiamu? Padahal waktu itu ya saya benar-benar sudah siap Tuhan. Saya pada waktu itu sempat saya gini, Tuhan, Tuhan, saya siap Tuhan kalau mau ambil sekarang. Karena saya melihat depan saya apotek sana sini semuanya meninggal. Down saya pada waktu itu, sangat-sangat down. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan mau saya indah di hadapannya. Saya mau Tuhan mau memperbaiki kehidupan saya. Tuhan mau saya memberikan yang terindah bagi Tuhan. Itulah yang kita mau rasakan pada saat pagi hari ini. Dengan kebaikannya yang luar biasa, kita mau memberikan yang terindah bagi Tuhan. Amin. Amin. Apapun itu, kalau seujung rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak akan izinkan. Itu yang saya rasakan. Karena Dia sanggup memberkati, Dia sanggup melindungi kita, dan Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Ya, amin. Haleluya Yesus. Ya, glory Allah sekira mayala. Yesus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyembah Engkau, kemuliaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Ya, terima kasih ya Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ya, tak akan berubah, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Kami yakin perlindungan-Mu Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, apalagi kita manusia. Kita adalah biji matanya, kita adalah kepunyaannya. Ya, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Ya, amin, amin. Selalu selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. selalu
glory. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mengatakan dengan iman kita bahwa Tuhan, janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Ya, amin. Akan selalu Ya, glory. Kasih setia Tuhan. Tuhan tetap abadi. Ya, tak akan pernah berubah Tuhan. Berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Makin Tuhan memberkati. Ya, ku yakin Tuhan melindungi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kami Tuhan. Ya, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Mari angkat tangan saudara, katakan dengan sungguh, imani bahwa Dia selalu menjaga dan menolong kita. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan sungguh, Tuhan selalu menolongku. Dia sanggup menjaga kita, menjagaku. Di rambutku, ya amin, amin, amin. Tak akan terjatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Ya, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Glory. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan dengan sekali lagi bahwa Tuhan selalu menolongku. Ya, dengan kasih saya mohon Ibu Gembala akan naik. Menjagaku sehelai di rambutku. Ya, amin, amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
Bapa di sorga untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap kehidupan kami. Engkau pelihara kami dan Engkau mengenyangkan hidup kami dengan segala yang baik daripadamu ya Tuhan, seumur hidup kami. Karena itu ya Bapa, kami akan setia kepada Tuhan, mengiring dan melayani Tuhan seumur hidup kami, sepanjang umur kami. Terima kasih Bapa, pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu telah kami naikkan, dan kami percaya Engkau sudah terima menjadi persembahan yang berbau harum. Saatnya bagi kami sekarang untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami Bapa, terangi hati kami, supaya kami mengerti kebenaran yang daripada Tuhan, dan kami akan melakukannya dengan setia. Terima kasih. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah saudara dan saya yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah saudara dan saya yang datang dalam ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk pelayanan para WL singer dan pemain musik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saudara rasakan indahnya bersekutu di rumah Tuhan. Saudara rasakan indahnya bersekutu di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Pentingkah gereja? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi ini. Pentingkah gereja? Pentingkah gereja? Penting. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi ini. Pentingnya gereja bagi kita. Pentingnya gereja bagi kita. Sebelum kita akan masuk pada renungan lebih lanjut, saya akan menyampaikan tentang apakah gereja. Untuk supaya kita memandang betapa pentingnya gereja, maka kita harus tahu apa itu gereja. Apakah gereja? Dalam bahasa Indonesia, gereja adalah suatu tempat perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Tempat ibadahnya orang Kristen. Gereja adalah tempat ibadahnya orang Kristen. Dalam bahasa Yunani disebut ekanoia, yang menunjuk kepada suatu kumpulan jemaat atau umat yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Mesias. Itu arti daripada gereja. Jadi gereja itu dibangun di atas dasar pengakuan orang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan setiap umat manusia. Dan saudara tahu siapa yang menyatakan itu dan siapa yang mendirikan gereja? Sehingga dengan ini kita memandang betapa pentingnya gereja buat kita sekalian. Yang mendirikan gereja itu tidak lain adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Ya. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Dengan perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Di atas batu karang ini, di atas pengakuan iman daripada Petrus, Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus. Ayat yang ke-19. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Suatu mandat yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan mengerti, menyadari bahwa gereja itu sangat penting, karena yang mendirikan gereja itu adalah Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat yang dihimpun di dalam suatu tempat ibadah, di dalam suatu bait kudusnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, betapa kita harus menghargai akan gereja. Betapa kita harus menghargai akan suasana ibadah. Bahkan kita akan merindukan, seperti pernyataan Ibu Iin tadi ketika dia harus isoman di rumah dengan kondisinya yang terpapar COVID, di mana dia tidak tahu hidup apa, berangkat ke sorga. Ada kerinduan untuk ingin bersekutu dengan Tuhan, menikmati akan bait-Nya. Itu sebabnya Ibu Iin tadi berkata, kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, guna menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan. Karena itu selagi pemerintah memberikan kesempatan, membuka kesempatan kepada kita untuk beribadah, gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu ke depan ini bagaimana. Jadi selagi ada kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita berhimpun, berkumpul di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena itu sudah menjadi poin untuk kita sekalian, ya. Itu sudah menjadi poin kesetiaan yang dicatat oleh Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Perkara nanti keadaan mungkin akan kembali seperti waktu-waktu lalu. Adanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Karena itu selagi ada kesempatan terbuka, mari pergunakan. Ajak keluarga saudara, anak-anak saudara yang mungkin karena PPKM ini sebenarnya anak-anak itu ada di rumah ya. Ada yang berkegiatan dan lain sebagainya. Karena itu selagi ada kesempatan yang Tuhan buka dengan luar biasa ini, ya mari ajak seluruh keluarga kita. Jangan ada satupun yang tertinggal. Ya. Mana ini pasanganku, mana ini anakku, dan lain sebagainya. Jangan ada yang tertinggal ya. Biar kita semua mempergunakan kesempatan itu untuk
datang berbakti kepada Tuhan. Aku dan keluargaku, kami akan berbakti, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biar ini menjadi komitmen kehidupan kita. Supaya semuanya itu ada di dalam perlindungan. Supaya semuanya itu ada di dalam cover ilahi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus tahu melalui tempat ini, melalui gereja ini, ada beberapa hal yang akan ya kita terima, ya. Ada beberapa hal yang akan kita terima. Jadi Tuhan di dalam mendirikan gereja, Dia memiliki maksud dan tujuan. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud Tuhan mendirikan jemaatnya. Jadi ada tujuan daripada Tuhan untuk mendirikan gerejanya. Yang pertama, tujuan Yesus mendirikan gereja yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tujuan Yesus mendirikan jemaatnya yang terhimpun di dalam satu tempat peribadatan orang Kristen itu gereja. Yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam Dia mengajar doa kepada murid-muridnya, Dia berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini mandat yang telah Tuhan berikan kepada gereja. Bukankah tadi di dalam ayat yang ke-19 dari Matius, Tuhan itu memberikan kunci. Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu, kepada jemaatnya, kepada gerejanya, Ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, kita mengikat iblis di dunia ini, itu terikat di sorga. Sehingga iblis tidak mengapa-apakan kita. Iblis tidak mengganggu kehidupan kita. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, kita melepaskan berkat, kita melepaskan damai sejahtera sukacita, itu akan terlepas di sorga. Sehingga dari sorga mengalir berkat-berkat Allah. Dari surga mengalir damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah kepada setiap umat-umat Tuhan. Jadi betapa gereja itu sangat penting buat kita sekalian. Karena itu selagi kita berkumpul, selagi kita bersekutu, pergunakan mandat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ketika kita melihat kekacauan-kekacauan terjadi di dunia ini, di negara Indonesia ini, baik itu kekacauan karena wabah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaan-Mu. Khusus saya berdoa untuk ya para garda depan yang ada di rumah sakit, ya karena di sana ada menantu kemenakan, ada 3 orang di sana. Ketika keadaan virus corona itu begitu merajalela, keluarga tercekam, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa membayangkan seperti Dokter Adi, dari dia masuk sampai jam berapa itu dia pakai pakaian apa itu? Ya. APD. Tidak bisa minum berapa jam, tidak bisa buang air kecil dan lain sebagainya. Wah, penderitaan begitu luar biasa. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di Indonesia, datanglah kerajaan-Mu di Bondowoso, datanglah kerajaan-Mu di kompleks rumah sakit sana. Biar kemuliaan Tuhan menaungi
seluruh masyarakat. Saudaraku yang kekasih. Jadi betapa kita menerima satu mandat yang daripada Tuhan. Karena itu biarlah kita mau mempergunakan mandat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menghadirkan kerajaan Allah, baik itu di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat kita, bahkan untuk bangsa negara kita dan seluruh dunia ini. Sehingga kerajaan Allah ada di dunia ini. Dan kita semua mengalami kedamaian, ketentraman. Ini yang pertama, tujuan daripada Tuhan mendirikan gerejanya, supaya kerajaan Allah hadir di bumi ini. Ini mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-23, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap. Wah, ini juga Tuhan berikan kepada gereja. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, memaafkan orang, maka kesalahannya dimaafkan, dosanya dimaafkan. Tetapi jika kita berkata bahwa dosa orang itu masih ada, kesalahannya masih ada, maka kesalahannya, dosanya tetap ada. Jadi kita ini memiliki kuasa, mandat yang daripada Tuhan. Ini Yesus sendiri yang berkata. Jadi betapa kita sangat berarti, betapa keadaan kita, keadaan gereja itu sangat penting. Sehingga dengan ini hidup kita, jemaat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Jadi ini yang pertama, menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi ini. Sehingga setiap di mana ada gereja, rasanya suasana menjadi enak, menjadi damai ya. Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, yaitu gereja disuruh untuk melaksanakan amanat agung. Tujuan Tuhan mendirikan gereja atau jemaatnya untuk melaksanakan amanat agung. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi gereja diberikan mandat untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Melalui gereja kita mengajar jemaat untuk takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang tadinya mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengetahui Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia lewat pelayanan gereja. Jiwa-jiwa mengetahui akan Sang Juru Selamat dan percaya kepada Tuhan sebagai Allah yang turun ke dalam dunia ini. Bahkan melalui mandat yang daripada Tuhan untuk melaksanakan amanat agungnya, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar keselukaan, kabar keselamatan itu dijalankan dari gereja, melalui gereja, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Baik itu melalui pelayanan pribadi, penginjilan secara pribadi, maupun
kabar baik yang disampaikan melalui media elektronik, melalui YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Berita tentang keselamatan diperdengarkan sehingga kabar kesukaan itu sekarang bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Pokoknya di mana ada sinyal, di situ pasti akan sampai berita tentang keselamatan kepada umat manusia. Jadi gereja didirikan untuk melaksanakan amanat agung daripada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tujuan Yesus mendirikan gereja yaitu untuk menciptakan komunitas orang percaya, orang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi tubuh Kristus. Jadi komunitas orang percaya, komunitas orang benar yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini menjadi tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Saudara luar biasa. Karena saudara adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-18. Kolose 1 ayat yang ke-18. Ya, haleluya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Jadi Tuhan, Yesus adalah kepala daripada tubuh. Tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Kita akan kembali membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang seterusnya ya. Sebenarnya ini sampai ayat yang ke-31 terlalu panjang ya. Jadi kita adalah tubuh daripada Kristus. Dan kita terdiri dari banyak anggota. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata kepada Saya ulangi, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Cukup sampai di sini. Jadi kita adalah tubuh Kristus. Yang terdiri dari banyak anggota. Ada yang menjadi kaki. Yang berjalan untuk cari jiwa. Ada yang menjadi tangan yang terulur untuk menolong sesama atau juga melakukan pekerjaan Tuhan. Ada yang menjadi telinga untuk mendengar keluh kesah setiap jiwa-jiwa. Ada yang menjadi mata untuk melihat dan memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita semua yang adalah anggota tubuh Kristus, keadaan kita ini sangat berarti. Keadaan kita ini sangat berarti. Kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya membutuhkan saudara. Saudara juga membutuhkan saya. Khususnya Bapak Gembala dan anak-anak saya.
kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling terkait satu dengan yang lain. Jika salah satu anggota daripada tubuh Kristus ini menderita, kita juga ikut menderita. Ketika ada banyak kabar, ya beberapa jemaat yang terpapar COVID, saya dan Bapak Gembala ya selalu berdoa siang dan malam sambil WA, telepon dan lain sebagainya. Dengan upaya bagaimana supaya jemaat ini tetap kuat, tetap enjoy di tengah-tengah tekanan kehidupan. Jadi kalau jemaat ada yang mengalami masalah, gembala juga ikut merasakan. Demikian juga tentunya jemaat, apabila gembala mengalami masalah, jemaat Tuhan pasti juga akan ya kepikiran. Itulah keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Kita saling membutuhkan, kita saling terkait satu dengan yang lain. Saudara, walaupun mungkin itu anggota tubuh yang paling kecil, paling sederhana, itu sangat berarti untuk kita. Kelingking sangat berarti untuk kita. Semuanya sangat berarti. Dan itu berarti keadaan jemaat, keadaan gembala itu sangat berarti. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, ya kita harus saling bersekutu satu dengan yang lain. Untuk melengkapi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi kehadiran kita di gereja ini akan memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus sampai kepada kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus yang adalah kepala. Untuk itu, untuk melengkapi pertumbuhan daripada tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus ini menjadi kuat, ya, supaya tubuh ini mulai dari kaki menjadi kuat untuk bisa berjalan, belajar berjalan. Seperti cucu saya Orlan, sekarang dia lagi belajar jalan. Untuk melatih tubuhnya, khususnya kaki ini bisa kuat, ya perlu topangan dari keluarga. Demikian juga dengan tubuh rohani kita, dengan perkumpulan jemaat kita. Tidak serta-merta kita menjadi dewasa di dalam kerohanian. Kita harus dilatih, kita harus belajar dari waktu ke waktu. Dididik di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Saya sangat terkesan ketika saya membuka Facebook dari GPPS Pondok Daud. Anak saya Vinka Loren, dia menuliskan sebuah tulisan mengenai fungsi daripada gereja. Saat itu dia menayangkan gereja yang pertama, bukan yang belakangnya tetapi yang di sini. Gereja yang ada di depan sini. Gereja dari rumah yang sangat tua. Dia berkata demikian, Tuhan itu ajaib dan kekal. Perbuatannya dahsyat dan agung. Dia yang memanggil, mengutus, mendirikan, menopang, dan meneguhkan, kekal untuk selamanya. Mungkin itu yang dimaksud, ya salah satunya papa mamanya sebagai gembala yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lalu dia menulis, kami bersorak karena keagungan namamu. Kami berbuat untuk menyebarkan kabar baik-Mu. Kami bersaksi untuk satu nama kekal, Yesus Kristus. Kami lahir, bertumbuh, dan menjadi prajurit iman di sini, di gereja itu. Dimulai dari gereja
yang sangat sederhana. Kami lahir, kami bertumbuh dan menjadi prajurit iman. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi gereja kami. Dari sebuah tempat perintisan, dari sana keluar para pahlawan-pahlawan iman. Para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berpaling ke belakang, mengingat akan perjalanan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan di gereja yang waktu itu mungkin paling jelek di Bondowoso. Di tempat itu, anak-anak dididik untuk takut akan Tuhan. Dan akhirnya menjadi pahlawan iman. Memiliki iman, keyakinan, percaya kepada Tuhan. Dan iman itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Baik itu apa yang menjadi kerinduan kita, permohonan kita, kebutuhan kita. Kita peroleh melalui karya iman, pekerjaan iman. Ini salah satu contoh pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini adalah karya iman. Karena saya dan Bapak Gembala tidak memiliki apa-apa. Di tempat ini, dari sejak rumah perintisan di belakang, saya dan Bapak Gembala bergumul dan bergumul. Mengeklaim akan setiap tanah yang diinjak oleh kaki itu menjadi milik gereja. Dan itu akhirnya benar terjadi. Jadi melalui pelayanan gereja, kita dibina. Siapapun anak-anak yang lahir dalam pelayanan GPPS Pondok Daud Bondowoso, mulai dari tahun 1984, baik itu anak secara rohani maupun anak secara jasmani, melalui pelayanan gereja kita dibina, kita diteguhkan, kita dikuatkan, sehingga kita menjadi laskar-laskar Kristus. Kita menjadi pahlawan-pahlawan iman yang mampu mengatasi setiap masalah persoalan kita. Dan kita keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Dan itu semua terjadi karena didikan, karena binaan rohani melalui pelayanan gereja. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, untuk memperlengkapi tubuh daripada Kristus, yaitu jemaat, Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk membimbing dan menuntun orang kepada kebenaran. Saya kalau ingat perjalanan pelayanan, bagaimana membawa jemaat untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan logika semata, tetapi mengandalkan iman yang daripada Tuhan. Wow, itu lumayan berat ya, untuk mengajarkan jemaat, keluarga, hidup berdasarkan iman itu sangat sulit. Tapi kita memberikan contoh teladan, terus demikian. Membimbing, menuntun. Sehingga sekarang ini ya anak-anak maupun jemaat Tuhan, wow, imannya luar biasa. Pokoknya enggak apa-apa,
semua pasti akan beres. Itu ya kata-kata Ibu Gembala. Tenang saja, ketika ada jemaat yang datang dengan kepanikan, mami, kenapa ini terjadi? Saya sangat ingat ketika saudari Lia, dia lari ke belakang. Waktu itu pastori masih di belakang sana. Dia lari sambil membawa Nick. Mami, saya kaget. Saat Nick divonis kelainan jantung, jantungnya bocor. Saya katakan tenang, Lia, tenang. Tuhan pasti tolong. Untuk meyakinkan seseorang tentang kuasa Tuhan itu sangat sulit. Tapi melalui bimbingan, tuntunan, doa, permohonan, teladan yang kita berikan, akhirnya menjadi tenang dan sampai mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Nick ditolong oleh Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan, ditolong oleh Tuhan lewat pekerjaan iman yang ada di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi pelayanan para nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar, yaitu membimbing, menuntun umat pada kebenaran dan untuk pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Saya dan Bapak Gembala serta para pelayan-pelayan Tuhan tidak jemu-jemu untuk senantiasa menasehati jemaat untuk hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Saudaraku, seseorang tidak dapat mencapai pertumbuhan tubuh Kristus yang sempurna dalam keadaan isolasi. Orang itu tidak pernah punya pergaulan atau persekutuan dengan sesama. Jadi persekutuan bersama dalam kegiatan ibadah dan lain sebagainya, ini sangat menentukan pertumbuhan rohani seseorang itu akan terjadi lebih pesat. Pertumbuhan rohani seseorang yang akan memberikan mental kekuatan kepadanya. Karena itu, sebagaimana kita memandang gereja itu sangat penting, di mana di dalamnya ada persekutuan orang-orang kudus, persekutuan umat-umat yang telah dibebaskan oleh Tuhan, dan di dalamnya kita ini saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberikan support satu dengan yang lain. Karena itu Rasul Paulus menasihati, jangan kamu meninggalkan persekutuan bersama. Jangan kamu meninggalkan persekutuan bersama. Kita harus ada di dalam satu komunitas, ada di dalam satu persekutuan rohani. Karena di situ kita saling menguatkan, saling menasehati, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh meninggalkan persekutuan ibadah, ya. Kita harus selalu setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Seperti contoh jemaat yang mula-mula, mereka selalu berkumpul bersama di bait Tuhan, memecahkan roti. Mereka itu saling menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan di dalam bait Tuhan. Sehingga melalui jemaat yang mula-mula, mereka menjadi pelopor daripada berita keselamatan. Melalui jemaat mula-mula, mereka tersebar untuk memberitakan Injil keselamatan, sehingga kita juga yang ada
di daerah Asia ini, kita menerima keselamatan, kita menerima anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai ayat yang ke-47. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu dan bertekun, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah atau di dalam gereja. Mereka memuji, menerima pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti dan berdoa bersama, saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun, serta belajar melayani Tuhan. Jadi melalui persekutuan kita bisa melayani akan pekerjaan Tuhan. Tanpa kita ada di dalam satu persekutuan, tanpa kita ada di dalam satu himpunan orang benar di dalam gereja, kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Apalagi kita seorang diri, kita isolasi seorang diri, asik mengikuti ibadah online dan lain sebagainya. Kesadaran untuk melayani itu sangat kurang. Karena itu mari kita setia, kita aktif mengikuti setiap persekutuan-persekutuan yang diadakan di dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, tujuan Tuhan mendirikan jemaat atau mendirikan gerejanya, yaitu supaya Kristus dapat menempatkan dirinya. Supaya Kristus itu dapat menempatkan kepalanya atas tubuhnya, supaya Kristus menempatkan dirinya sebagai kepala atas tubuhnya, yang menjadi kepala itu akhirnya akan menjadi pusat pengendali, pengatur seluruh keberadaan hidup manusia. Kepala yang memimpin. Lepas dari kepala, lepas dari persekutuan dengan Kristus, kita pasti akan mati. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa persekutuan tubuh dengan kepala, kita pasti akan mati. Secara rohani khususnya, sehingga kita tidak memiliki lagi kepekahan akan hal-hal rohani. Kita tidak lagi memiliki gairah untuk melayani akan Tuhan. Roh kita mati. Tanpa persekutuan tubuh dengan kepala, kita akan mati. Karena itu kehadiran kita di gereja adalah membawa tubuh ini untuk menyatu dengan kepala. Saudara terima pernyataan ini? Kehadiran kita di gereja, bukankah kita itu tubuh? Dan Kristus adalah kepalanya. Jadi kehadiran saudara dan saya ke gereja, itu kita membawa tubuh ini untuk menyatu dengan kepala. Sehingga karena adanya kepala, maka kepala itu yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya, kalau kepala ini putus, ya is dead, kita akan mati. Jadi biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita akan terus bersekutu dengan Tuhan, supaya dari Kristus yang adalah kepala, keberadaan kita mengalami aliran-aliran kuasa, kasih, pertolongan, kedahsyatannya. Sama juga seperti pernyataan daripada Yesus, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah carang-carangnya.
Jika kita terlepas dari pokok, maka kita pasti akan kering dan mati. Firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan yang adalah pokok kehidupan kita, di luar Tuhan yang adalah kepala kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan lemah, khususnya menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Karena itu mari kita mau membawa sikap hidup kita untuk melekat kepadanya, supaya tubuh ini memiliki kepala yang akan memimpin kehidupan kita. Dari kepala yang nantinya akan mengatur seluruh keberadaan hidup kita. Dari otak ini loh, memerintahkan tangan harus begini. Dari otak, kaki harus begini, mata harus begini dan lain sebagainya. Jadi betapa pentingnya keberadaan Yesus buat kita sekalian. Karena dia adalah kepala tubuh kita. Nah itu, mari kita akan membawa diri kita untuk datang dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sehingga daripadanya kita menerima aliran-aliran kehidupan, kita menerima damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kedamaian, kita menerima aliran-aliran berkat yang akan memberkati kehidupan kita. Saudaraku, sekali lagi dari tempat ini saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, pergunakan kesempatan yang ada, karena hal ibadah itu berguna untuk kehidupan di dunia ini sampai ke dalam kerajaan sorga. Ibadah itu berguna buat kehidupan kita, baik kehidupan di dalam dunia ini maupun kehidupan ke dalam kerajaan sorga. Karena itu, selagi ada kesempatan, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Ini nasihat himbauan saya. Saya dalam perenungan akhir-akhir ini sudah bukan waktunya mengkhotbahkan tentang berkat. Bukan waktunya lagi. Sekarang waktunya untuk menginsafkan, menyadarkan jemaat bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah tidak lama lagi. Kita harus mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita harus mengerjakannya semakin giat menjelang hari Kristus yang akan tiba, menjelang hari Kristus yang akan datang. Kita harus semakin setia, kita harus semakin rajin untuk datang kepada Tuhan, supaya dengan ini kita dapat membangun roh kita, ya. Melalui peribadatan kita dapat membangun roh kita, sehingga dengan ini kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang roh adanya? Barang siapa menyembah Dia, barang siapa bersekutu dengan Tuhan, hendaklah ia menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi yang berarti adalah manusia rohani kita. Dan manusia rohani kita itu menjadi dewasa, menjadi baik, menjadi rohani, ya itu terjadi karena kegiatan manusia jasmani kita mendorong kita untuk datang kepada Tuhan. Kaki kita melangkah untuk datang ke rumah Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan membuat manusia rohani kita ini menjadi aktif, ya, menjadi aktif. Saya sangat terkesan dengan keadaan saudara saya, mama daripada saudara Jerry. Ketika dia koma di rumah sakit, dia bisa memuji Tuhan. Dia tidak sadar, tetapi dia bisa memuji Tuhan.
Nah, itu adalah rohnya ya. Itu adalah manusia rohnya yang aktif. Lalu saya mendapat kabar lagi, Opa ini sudah istilahnya keadaannya sudah on off ya. Kadang itu on, ya kadang itu off. Kadang itu sadar, kadang tidak. Semalaman dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa menyanyi. Ketika ditanyakan paginya, Papa tadi malam nyanyi ya? Enggak tuh. Saya menilai, yaitu sudah peran rohnya yang menjadi aktif. Peran roh yang menjadi aktif. Karena itu, mari, supaya roh kita ini menjadi aktif, bisa memuji Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita mau membawa hidup ini melalui peran tubuh jasmani kita untuk datang bersekutu kepada Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Dan di dalam bait-Nya yang kudus kita akan dididik di dalam hal rohani, mengerti tentang kebenaran, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka dengan ini, walaupun mungkin tubuh jasmani kita sudah tidak berdaya, bahkan mungkin kita ini sudah tidak sadar, kita koma, tetapi manusia roh kita bisa terus bersekutu dengan Tuhan. Manusia roh kita bisa terus memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan manusia roh itu yang akan menempati kerajaan sorga yang mulia. Melalui pelayanan gereja, manusia roh kita ini menjadi hidup. Melalui pelayanan gereja, manusia roh kita menjadi kuat. Sehingga walaupun tubuh jasmani kita ini sudah merosot, katanya Rasul Paulus, tetapi manusia batinia kita tetap kuat. Sehingga walaupun kita tidak berdaya, kita tetap dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan, siapapun kita, menjelang hari Kristus yang akan tiba, kita harus tambah aktif datang kepada Tuhan. Jangan undur dari hadirat Tuhan, jangan undur dari pelayanan, tetap aktif. Ada satu pujian yang berkata, selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjahu. Jikalau nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku selagi nyawa di kandung badan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, sampai akhirnya Tuhan membawa kita masuk di dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan merenungkan firman yang sudah datang kepada kita pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita mau membuat komitmen pribadi untuk kita mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Sempatkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Dia memperhatikan setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Buat komitmen. Kita harus mengutamakan Tuhan dan peribadatan lebih dari semua perkara. Jangan sampai kita bisa berkegiatan di luar tetapi tidak bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Dia cemburuan adanya. Dia akan menjadi cemburu jika kita tidak peduli kepadanya, sementara kita peduli kepada dunia ini. Ya Tuhan, buat komitmen untuk kita setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan hadir
di bait sucinya. Saat umat mencari wajahnya, Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhilah itu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu Tuhan. hadiratmu Bapa. Memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku. Dan kami tersyukur di hadapan-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Dan ku tersyukur, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersyukur. dan ku tersyukur menyembahmu. Dan kita akan nampak kemuliaan daripada Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Dan ku tersyukur menyembah-Mu Tuhan. Dan ku tersyukur meninggikan nama-Mu Bapa, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Glory. Haleluya. Pandang kemuliaan Tuhan yang ada di dalam bait-Nya yang kudus pada pagi ini. Pandang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Ya Ramana Mase. Glory. Haleluya. Ya Ramana Barama Sambada Barada Mase. Ya Sambada Barada Mase. Haleluya. Ya Tuhan, ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat beribadah kepada Tuhan, datang kepadamu yang adalah kepala dari tubuh. Ya, ya, tempatkan Kristus yang adalah kepala atas tubuh saudara sebagai jemaat Tuhan. Ya, ya Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, ya Ramana Katakarana Ramase. Ya, adakah saudara merasakan bahwa keadaan saudara sekarang menjadi hidup oleh karena tubuh kita tidak lagi terpisah dengan kepala. Melalui ibadah ini kita menempatkan Kristus yang adalah kepala atas kehidupan kita, yang akan memimpin kehidupan kita, yang akan menuntun kehidupan kita. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah datang kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan jemaat-Mu di mana mereka membawa diri mereka sebagai tubuh Kristus untuk menempatkan Kristus sebagai kepala atas kehidupan mereka.
Kami percaya dengan kehadiran Kristus atas kehidupan mereka yang adalah kepala, maka kehidupan jemaat Tuhan pasti akan mengalami keselamatan, mengalami kedamaian, ketenangan, mengalami limpahan berkat daripada Tuhan. Karena kepala itu yang akan mengendalikan, kepala itulah yang akan menuntun, kepala itulah yang akan menjamin seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lawat mereka satu persatu. Engkau ingatkan akan jam-jam ibadah ya Tuhan, supaya mereka datang bersekutu dengan Tuhan, supaya mereka mendekatkan diri mereka kepadamu ya Bapa yang adalah kepala tubuh. Dan dengan ini anak-anak-Mu tidak mengalami kekeringan secara rohani, tidak mengalami kematian secara rohani. Rohani daripada jemaat-jemaat-Mu menjadi hidup, rohani daripada jemaat-jemaat-Mu menjadi aktif ya Tuhan, yang akhirnya akan memiliki kepekahan akan tuntunan Tuhan, mengalami kepekahan akan jamahan Tuhan yang akan menjamah setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tolong jemaat-Mu ya Bapa, Engkau bebaskan jemaat-Mu ya Tuhan dari segala roh ketakutan, dari setiap intimidasi dari kuasa kegelapan, supaya mereka dapat datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena memang itulah tujuan Tuhan bagi setiap kami, supaya kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan secara khusus memberikan kelepasan kemenangan kepada bangsa Israel ketika mereka di tanah Mesir. Tuhan menyuruh mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk kehadiran jemaat-Mu pada pagi ini. Kami yakin percaya Engkau memperhatikan setiap jemaat-Mu yang tekun datang mencari Engkau, yang tekun bersekutu dengan Engkau. Jaminan kehidupan, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, kesehatan akan Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau jaga lindungi segenap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan kiranya Engkau mendengar apa yang menjadi keluh kesah anak-anak-Mu, apa yang menjadi permohonan anak-anak-Mu, dan Engkau mewujudkan apa yang menjadi iman, keyakinan anak-anak-Mu akan kuasa kedahsyatan yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat tangan pengharapan kita. Dengan iman kita mau menerima segala berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepadamu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi oleh Sang Gembala, akan dipenuhi oleh Sang Kepala, Yesus Kristus Tuhan. Terima berkat yang melimpah daripada Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati, nyatakan keyakinan kita kepada Tuhan. Haleluya.